Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Kebijakan moneter Amerika Serikat dilakukan oleh Federal Reserve System, yang bertindak sebagai bank sentral negara tersebut. Dolar Amerika Serikat awalnya didefinisikan di bawah standar bimetal. Lalu Undang-Undang Standar Emas tahun 1900 menghubungkan dolar semata-mata dengan emas. Dari tahun 1934, kesetaraannya dengan emas direvisi menjadi 35 dolar per troy ounce. Sejak 1971 semua tautan ke emas telah dicabut. Dolar tersebut menjadi mata uang cadangan internasional yang penting setelah Perang Dunia Pertama, dan menggantikan pound sterling sebagai mata uang cadangan utama dunia oleh perjanjian Bretton Woods menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Dolar adalah mata uang yang paling banyak digunakan dalam transaksi internasional dan mata uang mengambang bebas. Ini juga merupakan mata uang resmi di beberapa negara dan mata uang de facto di banyak negara lain dengan Federal Reserve Notes digunakan dalam peredaran. Lalu pada abad ke-16, Pangeran Hieronymus Slick dari Bohemia mulai mencetak koin yang dikenal sebagai Joachimsthalers, dinamai dari Joachimsthal, lembah di mana perak ditambang. Pada gilirannya, nama lembah itu dinamai Saint Joachim, di mana tal atau tal. Nama taler juga tersebar ke koin di tempat lain dengan ukuran dan berat yang sama. Leeuwendaler dolar singa adalah koin Belanda yang menggambarkan seekor singa. Dari abad ke-17 hingga awal abad ke-18, koin ini menjadi mata uang populer untuk perdagangan luar negeri di Hindia Belanda, termasuk di koloni Belanda Baru Amerika Utara, sekarang wilayah metropolitan New York, dan 13 koloni Inggris lainnya karena berisi lebih sedikit perak daripada kebanyakan koin besar lainnya yang tersedia. Dengan dihentikannya dolar singa Leeuwendaler sebelum 1690 dan peningkatan nilai koin Spanyol sampai Amerika yang berasal dari Meksiko dari tahun 1720-an, peso Spanyolah yang semakin sering disebut oleh kolonis Amerika sebagai dolar. Dolar Spanyol, yang dikenal sebagai piece of eight, didistribusikan secara luas di koloni Spanyol di Dunia Baru dan di Filipina. Dari sinilah asal nama kata dolar, yang kini menjadi nama mata uang resmi Amerika Serikat. Pada tahun 1854, Menteri Keuangan James Guthrie mengusulkan pembuatan koin emas 100 atau 50 dan 25 dolar, yang masing-masing disebut sebagai union, half union, dan quarter union sehingga menyiratkan denominasi satu union sama dengan 100 dolar. Namun, tidak ada koin seperti itu yang pernah dibuat, dan hanya pola untuk setengah serikat 50 dolar yang ada. Ketika saat ini diterbitkan dalam bentuk beredar, denominasi kurang dari atau sama dengan 1 dolar dikeluarkan sebagai koin AS, sedangkan denominasi lebih besar dari atau sama dengan 1 dolar dikeluarkan sebagai Federal Reserve Notes, dengan mengabaikan kasus khusus berikut. Koin emas dikeluarkan untuk diedarkan sampai tahun 1930-an, hingga nilai 20 dolar dikenal sebagai elang ganda. Koin emas batangan atau peringatan emas, perak, platinum, dan palladium bernilai hingga 100 dolar sebagai alat pembayaran yang sah, walaupun nilainya jauh lebih tinggi dari emas batangan. Masalah mata uang kertas perang saudara dalam denominasi di bawah 1 dolar, yaitu mata uang pecahan, kadang-kadang secara merendahkan disebut sebagai simplasters. Pada tanggal 6 Juli tahun 1785, Kongres Kontinental memutuskan bahwa unit uang Amerika Serikat, dolar, akan berisi 375,64 butir perak murni. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1786, Kongres Kontinental melanjutkan definisi itu dan selanjutnya memutuskan bahwa uang hitung, sesuai dengan pembagian koin, akan diproses dalam rasio desimal, dengan subunit menjadi penggilingan pada 0,001 dolar, sen pada 0,010 dolar, dan sepeser pun pada 0,100 dolar. Selanjutnya mata uang awal Amerika Serikat tidak menunjukkan wajah presiden, seperti kebiasaan sekarang meskipun hari ini, secara hukum, hanya potret orang yang sudah meninggal yang boleh muncul dalam mata uang Amerika Serikat. Faktanya, pemerintah yang baru dibentuk menentang memiliki potret para pemimpin pada mata uang, sebuah praktik yang dibandingkan dengan kebijakan raja-raja Eropa.
Mata uang seperti yang kita kenal sekarang tidak mendapatkan wajah yang mereka miliki saat ini sampai setelah awal abad ke-20, sebelum itu sisi, kepala, dari mata uang menggunakan profil wajah dan figur melangkah, duduk, dan berdiri dari mitologi Yunani dan Romawi dan gabungan penduduk asli Amerika. Koin terakhir yang dikonversi ke profil orang Amerika yang bersejarah adalah uang receh 1946 dan dolar 1971. Sekarang masuk ke masalah catatan, abad ke-19. Untuk membiayai perang 1812, Kongres mengesahkan penerbitan Treasury Notes, utang jangka pendek berbunga yang dapat digunakan untuk membayar iuran publik. Sementara mereka dimaksudkan untuk berfungsi sebagai utang, mereka berfungsi, sampai batas tertentu, sebagai uang. Treasury Notes kembali dicetak untuk membantu menyelesaikan pengurangan pendapatan publik akibat kepanikan tahun 1837 dan kepanikan tahun 1857, serta untuk membantu membiayai Perang Meksiko-Amerika dan Perang Saudara. Paper money was issued again in 1862 without the backing of precious metals due to the Civil War. In addition to Treasury Notes, Congress in 1861 authorized the Treasury to borrow $50 million in the form of demand notes, which did not bear interest but could be redeemed on demand for precious metals. However, by December 1861, the Union government's supply of specie was outstripped by demand for redemption and they were forced to suspend redemption temporarily. In February 1862 Congress passed the Legal Tender Act of 1862, issuing United States notes, we were not redeemable on demand and bore no interest, but were legal tender, yang berarti bahwa kreditur harus menerima mereka pada nilai nominal untuk pembayaran apapun kecuali untuk utang publik dan tarif impor. Namun, koin perak dan emas terus diterbitkan, mengakibatkan depresiasi uang kertas yang baru dicetak melalui hukum Gresham. Pada tahun 1869, Mahkamah Agung memutuskan dalam Hepburn v. Griswold bahwa Kongres tidak dapat meminta kreditur untuk menerima surat utang Amerika Serikat, tetapi membatalkan putusan itu pada tahun berikutnya dalam kasus tender hukum. Pada tahun 1875, Kongres meloloskan Specie Payment Resumption Act, yang mewajibkan Departemen Keuangan untuk mengizinkan US Notes ditebus dengan emas setelah tanggal 1 Januari tahun 1879. Masuk ke muncul sebagai mata uang cadangan. Dolar AS pertama kali muncul sebagai mata uang cadangan internasional yang penting pada tahun 1920-an, menggantikan pound sterling Inggris karena muncul dari Perang Dunia Pertama relatif tanpa cedera dan karena Amerika Serikat adalah penerima yang signifikan dari arus masuk emas masa perang. Setelah Amerika Serikat muncul sebagai negara adidaya global yang lebih kuat selama Perang Dunia Kedua, Perjanjian Bretton Woods tahun 1944 menetapkan dolar AS sebagai mata uang cadangan utama dunia dan satu-satunya mata uang pasca perang yang terkait dengan emas. Meskipun semua hubungan dengan emas terputus pada tahun 1971, dolar terus menjadi mata uang cadangan terkemuka di dunia untuk perdagangan internasional hingga hari ini. Perjanjian Bretton Woods tahun 1944 juga mendefinisikan tatanan moneter dan hubungan pasca Perang Dunia II di antara negara-negara merdeka modern, dengan menetapkan sistem aturan, institusi, dan prosedur untuk mengatur sistem moneter internasional. Perjanjian tersebut mendirikan Dana Moneter Internasional dan lembaga lain dari grup Bank Dunia modern, membangun infrastruktur untuk melakukan pembayaran internasional dan mengakses pasar modal global menggunakan dolar AS. Kebijakan moneter Amerika Serikat dilakukan oleh Federal Reserve System, yang bertindak sebagai bank sentral negara tersebut. Didirikan pada tahun 1913 di bawah Undang-Undang Federal Reserve untuk memberikan mata uang yang elastis bagi Amerika Serikat dan untuk mengawasi sistem perbankannya, terutama setelah kepanikan tahun 1907. Untuk sebagian besar periode pasca perang, pemerintah AS telah membiayai pengeluarannya sendiri dengan meminjam banyak dari pasar modal global yang dilumasi dolar, dalam utang dalam mata uangnya sendiri dan dengan tingkat bunga minimal. Kemampuan untuk meminjam dalam jumlah besar tanpa menghadapi krisis neraca pembayaran yang signifikan telah digambarkan sebagai hak istimewa Amerika Serikat yang sangat tinggi. Selanjutnya masuk ke kebijakan moneter.
$800 miliar pada tahun 2005, dan menjadi lebih dari $3.000 miliar pada tahun 2013. Ketika Federal Reserve melakukan pembelian, itu mengkredit rekening cadangan penjual dengan Federal Reserve. Uang ini tidak ditransfer dari dana yang ada pada titik inilah Federal Reserve telah menciptakan uang bertenaga tinggi baru. Bank komersial kemudian memutuskan berapa banyak uang yang harus disimpan di Federal Reserve dan berapa banyak yang harus disimpan sebagai mata uang fisik. Dalam kasus terakhir, Federal Reserve memesan uang cetak dari Departemen Keuangan AS. Departemen Keuangan, pada gilirannya, mengirimkan permintaan ini ke Biro Ukiran dan Percetakan untuk mencetak uang dolar baru dan Biro Percetakan untuk mencap koin. Tujuan kebijakan moneter Federal Reserve untuk menjaga harga stabil dan pengangguran rendah sering disebut mandat ganda. Ini menggantikan praktik masa lalu di bawah standar emas di mana perhatian utama adalah setara emas dari mata uang lokal, atau di bawah standar pertukaran emas di mana perhatiannya adalah memperbaiki nilai tukar versus mata uang konversi emas lainnya, sebelumnya dipraktekkan di seluruh dunia di bawah perjanjian Bretton Woods tahun 1944 melalui nilai tukar tetap terhadap dolar AS. Kekuasaan uang dolar Amerika Serikat. Mata uang utama yang digunakan untuk perdagangan global antara Eropa, Asia, dan Amerika secara historis adalah dolar perak Spanyol Amerika, yang menciptakan sistem standar perak global dari abad ke-16 hingga ke-19, karena persediaan perak yang melimpah di Amerika Spanyol. Dolar AS sendiri berasal dari koin ini. Dolar Spanyol kemudian digantikan oleh pound sterling Inggris dengan munculnya standar emas internasional pada kuartal terakhir abad ke-19. Dolar AS mulai menggantikan pound sterling sebagai mata uang cadangan internasional dari tahun 1920-an sejak muncul dari Perang Dunia Pertama relatif tanpa cedera dan karena Amerika Serikat adalah penerima yang signifikan dari arus masuk emas masa perang. Setelah AS muncul sebagai negara adidaya global yang lebih kuat selama Perang Dunia Kedua, Perjanjian Bretton Woods tahun 1944 menetapkan sistem moneter internasional pasca perang, dengan dolar AS naik menjadi mata uang cadangan utama dunia untuk perdagangan internasional, dan satu-satunya mata uang pasca perang yang terkait dengan emas seharga $35 per troy ounce. Meskipun semua hubungan dengan emas terputus pada tahun 1971, dolar terus memainkan peran ini hingga hari ini. Masuk ke dolar AS sebagai mata uang cadangan internasional. Dolar AS bergabung dengan mata uang utama dunia lainnya, euro, pound sterling, yen Jepang dan renminbi Cina, dalam keranjang mata uang hak penarikan khusus dana moneter internasional. Bank-bank sentral di seluruh dunia memiliki cadangan dolar AS yang sangat besar dalam kepemilikan mereka dan merupakan pembeli yang signifikan dari surat utang dan catatan perbendaharaan AS. Perusahaan asing, entitas, dan individu swasta menyimpan dolar AS dalam rekening deposito asing yang disebut raw dollar, jangan disamakan dengan euro, yang berada di luar yurisdiksi Federal Reserve System. Individu swasta juga memegang dolar di luar sistem perbankan sebagian besar dalam bentuk uang kertas $100, di mana 80% dari pasokannya disimpan di luar negeri. Departemen Keuangan Amerika Serikat melakukan pengawasan yang cukup besar atas jaringan transfer keuangan SWIFT dan akibatnya memiliki pengaruh besar pada sistem transaksi keuangan global, dengan kemampuan untuk menjatuhkan sanksi pada entitas dan individu asing. Dolar AS di mata pasar global. Dolar AS sebagian besar merupakan unit mata uang standar di mana barang dikutip dan diperdagangkan, dan dengan mana pembayaran diselesaikan, di pasar komoditas global. Indeks dolar AS merupakan indikator penting dari kekuatan atau kelemahan dolar versus sekeranjang 6 mata uang asing. Pemerintah Amerika Serikat mampu meminjam triliunan dolar dari pasar modal global dalam dolar AS yang dikeluarkan oleh Federal Reserve, yang berada di bawah lingkup pemerintah AS, dengan tingkat bunga minimal, dan dengan risiko gagal bayar hampir nol. Sebaliknya, pemerintah dan perusahaan asing yang tidak mampu mengumpulkan uang dalam mata uang lokal mereka sendiri terpaksa mengeluarkan utang dalam mata uang dolar AS, bersama dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dan risiko gagal bayar. Kemampuan Amerika Serikat untuk meminjam dalam mata uangnya sendiri tanpa menghadapi krisis neraca pembayaran yang signifikan telah sering digambarkan sebagai hak istimewanya yang selangit.
Topik yang sering diperdebatkan adalah apakah kebijakan dolar Amerika Serikat yang kuat memang untuk kepentingan terbaik Amerika sendiri, serta kepentingan terbaik komunitas internasional. Sumber https://it.m.wikipedia.org/w-index.php. Titel sama dengan $Amerika Serikat dan Devonly sama dengan true. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.